Kita laksanakan dengan sebaik. Kabupaten yang penuh harapan. Literasi. Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabi pun. Literasi, ayo berliterasi. Berliterasi untuk kesejahteraan, membangun ilmu pasti, maju untuk peradaban, budayakan literasi, membangun bangsa. Berliterasi untuk kesejahteraan. Berliterasi, membaca dan menulis, budaya sejak ini generasi cemerlang. Literasi, aku, kamu dan semua Lampung Barat Kabupaten, yuk berliterasi. Lampung Barat untuk kesejahteraan. Berliterasi, membaca dan menulis, budaya sejak ini generasi cemerlang. Literasi, aku, kamu dan semua berbagi cerita bersama, berbagi kebersamaan. Ayo literasi, membaca, menulis. Tahukah kamu, buku jendela dunia, semakin banyak buku, luas wawasanmu. Janganlah cuma mulai buka buku. Masa depan bersama membangun dan diawali gerakan literasi. Banyak tantangan menanti.
Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat dan organisasi wanita lainnya. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Yang kami hormati Kecamatan Waibenung, Pratin Puramekar, Lurah dan Pratin Kecamatan. Acara dalam rangka strategi gerakan literasi daerah dan pembelajaran perpustakaan daerah. Acara yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahmid, hamdan mu'abbid, hamdan mu'abbid mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala alihi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salatan tammatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tad'u bil uqad wa tunalu bir rawaid wa tusqul qawadim wa yustasqal mamanu bi wajhikal karim wa ala Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhira min jamil khairat fil hayat wal barakat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah wahai Tuhan kami, pada pagi hari ini dari awal sampai akhir mendapat perlindungan dan barakah dan perlindungan ya Allah. Kami sangat mengharapkan kerinduan-Mu ya Allah. Semoga acara ini benar-benar menjadi acara untuk kegiatan di dalam memperingati atau desa inspirasi di Pekon Padang Tambah ini ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami pada saat ini sampai akhir hayat kami nanti ya Allah. Semoga kami dapat beraktivitas sebagaimana biasa oleh karena berkat barakah dan perlindungan ya Allah. Wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari yang Ibu akan kasih di sini sebenarnya tadinya Ibu Ketua kami akan hadir. Cuma karena berhalangan ada sesuatu yang mendadak beberapa ditinggalkan, jadi beliau titip salam untuk Bapak semua. Saya akan bacakan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bunda Literasi Kabupaten Ibu Rataya Bawang, yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Wairunong serta Bunda Literasi Kecamatan Wairunong, selamat datang kepada dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh dalam itu berhadir ke sini. Menciptakan satu kebijakan dan program baru yang tidak populer, namun mempunyai dampak positif yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Di mana saya mempunyai 7 program unggulan, juga mempunyai 3 komitmen daerah. Ketiganya yaitu Kabupaten Konservasi, Kabupaten Tangguh Bencana, dan Kabupaten Literasi. Keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Literasi yang dengan diterbitkannya Pergub nomor 19 tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah. Tidak cukup sampai di situ saja, program tersebut berkesinambungan telah disahkan Perda nomor 13 tahun 2021 tentang Kabupaten Literasi. Ya, itu satu dari 7 kepala daerah di Indonesia kategori pejabat publik. Dan satu lagi Ibu Yusma Sari, Ibu ada di depan, SSI, kategori masyarakat berupa jasa dharma pustaka dari Kepala Perpustakaan Nasional tahun 2021. Selanjutnya juara 2 transformasi perpustakaan tingkat provinsi Lampung tahun 2021. Selain itu kami juga sudah menerima kunjungan dari beberapa kabupaten Tulang Jawa Barat, Kabupaten Anggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan terakhir kemarin dari Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu untuk bertukar pengalaman dalam memajukan literasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lampung Barat, artinya Tarosul Nafsus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Ibu Ketua,
Literasi, kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Ibu Ketua Bunda Literasi Ibu Bupati Lampung Timur tidak bisa hadir di sini karena banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan kepada kami. Beliau titip salam kepada kita semua, Ibu Bapak di sini, salam hangat, salam sehat, salam sayang. Semoga acara ini kita bisa berjalan lancar, tidak kurang jaga apapun, sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Literasi Lampung Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pokja Bunda PAUD Lampung Barat atau yang mewakili, Ketua Pokja Bunda PAUD Lampung Timur, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur beserta jajarannya, yang saya hormati pengelola perpustakaan Pilar Madani Pekon Padang Tambak Kecamatan Waitenong, yang saya hormati Bunda Literasi Kecamatan Labuhan Meringgai, yang saya hormati Bunda Literasi Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo, yang saya hormati para penggiat literasi Kabupaten Lampung Timur, yang saya hormati para penggiat literasi Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati juga para anggota tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur. Hadirin undangan yang berbahagia, sambutan hangat kepada kami selaku tamu dari Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini adalah tanggal 10 November, adalah hari di mana pahlawan terdahulu kita bekerja keras dan berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air dan bangsa kita. Sebagai generasi zaman now mempunyai kewajiban untuk mengisi kemerdekaan, diantaranya dengan berpartisipasi mendorong dan menumbuhkan kegemaran membaca pada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan generasi yang cerdas, berguna bagi nusa bangsa dan negara tanpa dibatasi usia dan ruang kelas. Selain perpustakaan daerah, salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat itu adanya perpustakaan desa. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, kegiatan studi pembelajaran gerakan literasi daerah di Kabupaten Lampung Barat ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran demi meningkatkan kualitas perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Baca sudah terbangun sebanyak 100 titik di rumah-rumah warga di Kabupaten Lampung Barat. Dengan sumber pendanaan melalui iuran gotong royong dari berbagai pihak tanpa bersandar pada anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat (APBD atau ADD). Kabupaten Lampung Barat juga memiliki perpustakaan Pekon Literasi terbaik se-Provinsi Lampung dan pemenang juara Harapan 1 nasional tahun 2019, yaitu perpustakaan Pilar Madani Pekon Padang Tambak. Dibangun dengan prinsip diri oleh dan untuk rakyat, di mana rakyat yang sadar bergabung dan secara ikhlas menjadikan rumah kediaman pribadinya sebagai lokasi lamban baca sekaligus menjadi pengelola lamban baca di semua tingkat. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Timur, saya
yang Zainul Hadi, kebetulan juga istri dari Bapak Wakil Bupati Lampung Timur, dan saya juga membawa rombongan dari Lampung Timur, yaitu yang hadir pada rombongan ini yaitu satu Kepala Dinas Perpustakaan yaitu Bapak Sofian Kipri. Kedua, Bunda Literasi Kecamatan Labuhan Maringai Ibu Teresia Agus. Yang ketiga, Bunda Literasi Desa Taman Asri yang juga sebagai penulis buku di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian keempat itu penggiat literasi. Yang kelima yaitu unsur dari tim penggerak PKK Sekretaris Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menyambut kami dengan luar biasa hari ini. Walaupun artinya kami yang datang juga cuma rombongannya sedikit ya Pak ya Bu, tapi kami itu sangat mengapresiasi sekali untuk Kabupaten Lampung Barat. Kami jauh-jauh dari Lampung Timur ingin belajar ke sini bagaimana caranya bisa dapat juara tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti Lampung Timur bisa juga ditular dari Lampung Barat itu ya. Semoga nanti kami bisa belajar di sini di Lampung Barat dan ilmunya bisa dibawa ke Lampung Timur, bisa diterapkan di Lampung Timur, Bu ya. Jadi saya tadi sudah bawa ibu literasi kecamatan, desa, kami bawa ke sini untuk belajar di sini. buku jendela dunia, semakin banyak luas wawasanmu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun seperti
kita cek semangat. Tadi kita belum mendengar salam literasi sepertinya kalau kamu lakukan. Kita coba salam literasi. Literasi Jaya Lampung Barat hebat. Yes. Ini bertepatan 10 November. Pengembangan gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 2 Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada yang kami hormati Dr. Andes Junaidi Jansari, Magister Manajemen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bibu, atas izin Ketua Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu disampaikan, dan mungkin ini saatnya ditunggu oleh daerah Timur. Kita berharap yang juara tahun ini bukan Lampung Barat lagi gitu, karena kita sudah bosan dengan juara ini. Sebelumnya mari kita saksikan beberapa. Ya, pemaparan dulu Pak. Bukan video, Nanti di akhir kita serahkan. nanti akan ada beberapa video kegiatan yang mengapa hari ini ibu bapak dari Lampung Timur sampai ke sini, kira-kira seperti itu. Yang pertama, mohon izin ingin dari pantunnya Wakil Ketua Muda Literasi Lampung Timur. Saya dikirim aja kok, cuma bacakan saja. Inilah bahwa sekaligus menjawab tadi kalau kami diberi buku pengarangan dari sana, kami juga alhamdulillah banyak pengarangan juga dan berkelas nasional itu. Saya bacakan dulu ya. Cilugam disulam cantik selasi, bisa dipakai untuk semua baju, termasuk yang saya paling itu seperti itu. Hari ini kami berbagi tentang literasi untuk Lampung Timur literasi maju. Yang kedua bilang kami sambut dengan gegap gempita lah ya untuk melakukan seperti ini. Iya sih, kami di Jakarta nggak selama ini Bu disambut. Jadi perpustakaan nasional itu udah nunggu lama ya, ngantri perjalanan jauh, begitu masuk ruangan nanti juga karena pejabat yang berhubungan dengan itu masih ada kegiatan. Nah, menangnya kita di desa kan seperti ini. Itu pertama. Kedua, sederhana saja yang Bapak Ibu harus catat. Pertama, yang dari desa, mohon izin, dan kecamatan, karena ini nanti akan menjadi ujung tombaknya. Kenapa ini menjadi ramai? Karena kegiatan anak-anak tadi mudah nakalnya. Ada kan kegiatan anak-anak tadi, apakah di luar tadi ada lomba melukis, menari, dan lain sebagainya. Yang ikut emaknya, tantenya, kakeknya, neneknya, satu orang peserta kali 4 tadi, kali jumlah peserta yang tampil, mau tidak mau disuruh atau tidak suruh dia pasti ke sini. Itu cara menggerakkannya. Kemudian yang lebih penting ibu bapak sekalian, hari ini Lampung Timur mau apa? Datang kemari ini mau berakhir tahun, lihat KRL, sehingga di Pantai Kurui, mampir ke sini, sudah pulang lagi ke Lampung Timur. Apa mau itu? Apa mau jadi juara perpustakaannya? Nah, harus komitmen. Nah, komitmen yang bersamaan dengan ini dibangun oleh Bapak Bupati Lampung Barat periode 2017-2022. Dia nambah di samping visi misi Kabupaten Lampung Barat dengan 7 pokok programnya, dia ada 3 komitmen. Jadi komitmen ini yang muncul oleh pimpinan daerahnya. Nah, saya tidak bisa mengatakan apakah komitmen yang menurut Lampung Barat ini menjadi proses untuk menuju sasaran literasi ini atau bukan. Nah, ini harus hari ini saya pikir Bapak Ibu yang mendampingi
wakil Muda Literasi Lampung Timur untuk bisa sekembalinya nanti dirumuskan mau apa mengerjakan tujuannya untuk mencertaskan masyarakat. Tim Gerakan Literasi Kabupaten Lampung Barat dengan uraian pekerjaan tugasnya juga dalam rangka itu jadi bersinergi. Nah, kalau Bunda Literasi suatu daerah misalnya hanya fokus untuk perpustakaan, dia sudah biasa. Yang pertama. Yang kedua, komitmen itu tidak bisa dibangun oleh sendiri, harus sama-sama. Kalau kemudian ketika menetapkan sebuah komitmen dengan payung hukumnya peraturan bupati atau peraturan daerah, lalu kemudian selama masa perjalanan pimpinan daerah itu tidak percaya, nggak jadi. Misal contoh, maaf, kita semua bisa membaca dan melihat. Ketika misalnya ini lebih yang di depannya ibu wakil bupati, nanti ibu bupati sudah berpikir, ngapa ibu wakil berjalan terus? Jalan, pasti dia minta kabling ini, minta jatah ini, minta ini, nggak berjalan. Capek-capek saya jadi ibu camat, saya jadi ibu kepala desa, kepala jadi kaki jadi kepala, liter segala macam, begini-begini saja, nggak bisa. Karena niatnya sudah nggak lurus. Loyalitas sampai habis. Kalau nggak lurus, yang ketiga, orang yang di dalamnya itu yang gila, itu berkorban. Di sini kalau kita disokong oleh Ibu Yusma Lasari selaku Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, mungkin udah kolab. Jadi harus ada penopangnya. Yang Ibu Yusma Lasari tidak punya kepentingan menopang ini. Tadi dia bertaburan dari pagi dia tabur rezeki. Dan itu dilakukan setiap kali kegiatan. Gak hitung-hitungan. Jangan kemudian sampai Ibu Yusma Lasari mau nyalon apa enggak. Dan ini udah sampai sama kami. Hati-hati dengan Ibu Yusma Lasari, nanti dia nyalon. Yang nyalon apa? Nyalon kecantikan, iya kalau dia. Nah, kalau udah ada bibit-bibit ini bukan jadi. Percaya ya? Bukan mudah-mudahan. So, Ramadan ini yang sudah digagas dari 2016. Tim Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Lampung Barat itu dari 2018 sampai hari ini. Kemudian ada lagi yang terakhir, kurang kutipan itu tadi. Yang terakhir Juara Nasional itu mana Pak pelatihnya? Silakan diceritakan. Nah, ini dari Pulau Mekar. Pulau Mekar itu 30 km dari sini. 30. Apakah dibayar Bapak Ibu datang? Tidak, Bu, dengan kesanjangannya. Nah, membangun ini yang tidak mudah. Dibayar nggak tadi Pak pelatih di sini? Alhamdulillah belum. Berapa orang Pak? Berapa orang? 4. Swadaya. Nah, kami ketika ada acara-acara seperti ini begitu, Bu. Ada dari lambat membaca yang 15 lapor. Mana begini coba? Silvarinya ditempatkan buku, bagi-bagi tempat orang titipin anak. Biasanya orang yang sudah dapat WIB. Nah, ada lagi Bu, nanti kalau Ibu berkenan mampir di Sumber Jaya, garasi mobil dia jadikan tempat taman baca. Kalau di sini rumah-rumah panggung rata-rata yang di bawahnya dijadikan. Atau misalnya bekas warung berangkatan dia jadikan. Lingkungan sosialnya sudah bisa dilihat, aktivitas pengurusnya sudah bisa dilihat, ada yang remaja dan sebagainya. Pekon ini juga pada tahun 2020 terpilih sebagai tempat pembuatan video dokumentasi perpustakaan nasional se-Indonesia dari 8 perpustakaan se-Indonesia. Bayangkan saja 534 kabupaten berapa desa se-Indonesia. Ini desa terdiri dari 8. Nah, hari ini dipilih orang Lampung Timur ini ada desa yang hari ini sudah kira-kira mendekati kategori itu. Senin mulai kerjakan. Itu
Nah, satu hal lagi, apakah pejabat semua isinya tim Direktur Literasi Kabupaten Lampung Barat ini? Tidak, betul. Senior, wartawan senior, ini cuma modal buka motor-motor begini-begini ini, itu cuma modal MC doang. Tapi begitu Bu, jangan kira deh. Yang enggak pejabat kan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Anies Junaidi Joksari Minister Manajemen yang telah menyampaikan pemaparan keragam literasi daerah Kabupaten Lampung Barat bersama penampilan video perpustakaan Pekon Padang Tambak Lampung Barat. Pekon atau Desa Padang Tambak dengan luas 1.400 meter persegi dan jumlah penduduk 3.333 jiwa, terletak di Kecamatan Wartenon, Kabupaten Lampung Barat. Secara geografis, Pekon Padang Tambak Terima kasih, dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa sekali. Kami agak terkesima dan takjub sekali. Wah, luar biasa. Kami tidak menyangka bakal seperti itu sambutan yang luar biasa sekali. Baik, mungkin langsung saja saya pertanyakan. Berhubung saya PLT dari Kepala Dinas Perpustakaan, mungkin saya ingin tanyakan ke Dinas Perpustakaan langsung mungkin ya. Karena tadi dijelaskan sama Bapak yang menyampaikan materi bahwa memang untuk mensukseskan sampai dengan seperti ini itu kan artinya ada 3 komitmen tadi yang saya tangkap, dan hampir semuanya itu yang menyangkut pertama ya kerjasama sinergi kita semua ya, dari kalangan masyarakat, kemudian dari pemerintah, kemudian dari pihak keluarga, dari ibu maaf dari rumah sakit ya, kepala rumah sakit, Bunda, rumah sakit Bunda ya. Yang saya tanyakan juga di sini, peran dari perpustakaan daerahnya sendiri seperti apa dinasnya? Karena yang saya tahu gerakan literasi daerah dari Lampung Barat ini di bawah Dikbud ya, betul tidak? Itu dinas perpustakaan. Saya kemarin dapat informasi salah berarti, karena saya dapat informasinya bahwa GDL-nya di bawah dinas pendidikan, ternyata di perpustakaan. Sedikit yang saya tanyakan, peran dari Dinas Perpustakaan sendiri seperti apa? Untuk kegiatannya seperti apa? Untuk mendukung, karena saya lihat yang maju ini sebenarnya banyak dari masyarakatnya, kemudian dari pihak-pihak luar. Dan dukungan dari perpustakaannya sendiri seperti apa? Untuk kegiatannya seperti apa? Apakah kita ada pembinaan ke Lampung Barat? Jadi Bu Sekda, perkenalkan saya Salman Esra sebagai Kabid Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat, mewakili Kadis dan Sekretaris masih berhalangan. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Kadis Perpustakaan Jawa Timur, bahwa peran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan urusan di bidang perpustakaan. Dalam hal itu, semua yang menjadi yang berkaitan dengan perpustakaan itu tugas pokoknya Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan mempunyai tugas yang pertama di bidang administrasi dan lainnya. Terus kami menjelaskan bahwa GL daerah itu bagian dari mitra Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan jadi dibentuk oleh masyarakat, tetapi dalam hal anggaran itu ada di Dinas Perpustakaan. Jadi anggaran dari tim gerakan literasi daerah itu adanya di Dinas Perpustakaan. Setelah itu Dinas Perpustakaan sendiri mempunyai program kegiatan rutin setiap tahun pembinaan ke pekon sekolah, dan juga
kami mempunyai program untuk menyediakan fasilitas-fasilitas di Lampung Barat ini ke sekolah dan ke pusat-pusat keramaian. Pegawainya itu pegawai yang ditunjuk oleh dinas perpustakaan, tetapi lokasinya di kecamatan. Di samping ada bentor yang pengadaannya lewat dinas perpustakaan, kami juga ada mobil perusahaan keliling. Jadi mobil perpustakaan keliling itu menunjang untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tapi untuk kegiatan rutin ke sekolah dan ke pusat-pusat keramaian itu ada satu bentor di setiap satu kecamatan. Mitra dari dinas perpustakaan dan kearsipan. Jadi mereka yang intens turun ke masyarakat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di samping dinas perpustakaan juga ada kegiatan-kegiatan selalu menggandeng tim GLD. Izin Bapak Ibu, selamat siang Bu Sekda beserta tim dari Kabupaten Lampung Barat yang telah menyambut kami dengan sangat-sangat luar biasa. Sedikit yang kami tanyakan, kebetulan saya wakil dari Federasi Kecamatan Bagur Maringga yang mana bisa diketahui kami ini di pesisir pantai, anak-anak pesisir pantai yang jujur saja semenjak pandemi COVID kemarin banyak juga yang putus sekolah karena mereka ketika sudah ikut bapaknya melaut itu dapat uang. Jadi pikir mereka, mungkin pikir orang tua juga, enak nih ikut pergi melaut dapat uang daripada sekolah, mungkin menghabiskan biaya dan tanda kutip ya. Kemudian juga selain itu motivasi dari orang tua juga kurang. Dan kami juga sudah mulai merintis di Desa Margasari yang dekat dengan perairan itu untuk membentuk perpustakaan desa. Sudah mulai kami rintis, kami juga bekerja sama dengan Badut Pustaka, di mana setiap ada kegiatan kami berusaha untuk memanggil Badut ya untuk itu menumbuhkan minat baca. Tapi di sini kendalanya yang kami tanyakan bagaimana sih tips triknya untuk membuat minat anak-anak. Ayo loh, kita sudah ada fasilitasnya, walaupun bukunya memang masih terbatas. Itu seperti apa? Kami juga kadang bukan dari itu juga kurang. Apa ya? Ayo anaknya, ayo loh deh, di sana ada taman baca, di sana ada perpustakaan. Itu juga masih kurang. Jadi kami mohon karena kita sudah sering mendapatkan juara sampai tingkat nasional, bagaimana tipnya Pak, triknya supaya baik dari gak hanya dari anak-anaknya tapi orang tua dan masyarakat juga serta aparat desanya juga mendukung kegiatan tersebut. Jadi terima kasih. Saya pikir nanti kita diskusinya bisa sambil lihat ke lokasi yang akan lebih berbeda lagi di lapangan. Tapi nanti sebelum ditambahkan Bunda saya Usmana Sari dan ibu yang pakar bagaimana menghadapi yang tadinya tidak mau menjadi mau, dia pakarnya dari joget literasi, salam, senam, dan segala macam lah gitu. Jadi ada yang membuat yang tertarik dulu. Nah kaitan dengan Ibu PRT Perpustakaan, Ibu mohon maaf Ibu, saya bantu memberi solusi karena itu kan berbarengan Ibu wakil. Jangan sampai ada kesan nanti apapun namanya di tempat Ibu itu perpustakaan lebih tinggi dari timnya, sampai gitu, atau timnya merasa lebih tinggi dari ininya. Kalau kedudukan sosial itu kalau buat Lampung Barat lebih tinggi tim gerakan literasi kabupatennya karena ketuanya Sri Bupati. Ibu kan sebatas kepala dinas, PNT pula kan masih uji coba juga itu tryout. Ganti Ibu. Kenapa tadi dibilang ada anggaran itu aturan keuangan yang mengamanatkan itu dana hibah nempelnya karena ada hubungan dengan pekerjaan yang nempelnya di perpustakaan. Jangan kemudian nanti staf Ibu sampai bawah saya benar melototin angka itu kan bahaya Ibu. Nah rolling itu dia kira-kira. Nah urusan Ibu ikutin aja urusan sesuai dengan topoksi dan perpustakaan. Kebiasaan ini pembinaan
apa yang ada di masyarakat kan ibu tahu bahwa literasi itu kan ada 3, literasi sosial, literasi lingkungan, dan literasi pendidikan. Nah, yang urusan tadi ibu pendidikan itu sebenarnya kan aturannya sudah jelas dari 75 tentang perpustakaan sekolah. Ya udah, itu urusin sama dinas pendidikan. Nah, kita ini kadang-kadang karena ibu dinas perpustakaan ngomong perpustakaan, nah dinas pendidikannya nggak ngurusin yang punya sekolah. Ujung-ujungnya ibu merasa capek saya ini kira-kira kalau dulu ngurusin seperti saya tahu kira-kira kita ya. Makanya kita. Tapi jangan juga ibu kehilangan roh ngurus perpustakaan itu. Ketika tim ataupun perpustakaan itu sudah berkembang, apa ujung-ujungnya? Ketika ada kegiatan apa-apa nggak jalan kalau nggak dibantu BLT kira-kira kayak gitu. Ini kan tanggung jawab perpustakaan kabupaten, kalau BLT-nya sampai nanti pulang, nah dan seterusnya juga sampai seperti itu. Nah dari awal ini ibu kita punya SNJ oleh negara melalui lo tahun ini merancangin di musrah tentang kualitas desa ini gimana caranya ada lo atur sehingga ada kesimpulan gimana caranya ini rumah ini bisa diisi orang untuk membaca kira-kira. Itulah gunanya lintas sektor yang ada di desa kecamatan. Silakan Ibu Yusmana Sari. Sudah berdiri dari tadi itu. Enggak apa-apa ya? Selamat datang Ibu. Waktu datang dari Lampung Timur, saya bilang sama GLD, saya kenal baik Bupati Lampung Timur, Pak Dawang Raharjo, karena teman saya satu SMA, satu kelas. Sampai saya titip salam buat Pak Dawang. Saya pikir ibunya hadir juga, tetapi ternyata Ibu Dawang nggak hadir. Jadi ini sekedar masukan. Saya rasa Pak Dawang tahu siapa saya. Jadi saya tahun 96 menjadi Putri Buku Indonesia dan mendapatkan penghargaan Lautan Utama Nugraha dari Presiden. Pak Dawang masih tahu itu tahun 96. Dan akhirnya tahun 2021, 25 tahun kemudian saya mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka, dan itu penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional. Dan kami sudah bersama tim GLD, kita sudah berangkat ke Jakarta bulan apa ya, Oktober kalau saya ya, mengambil penghargaan itu. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya literasi di Lampung Timur jalan, benar kata Pak Junedi tadi, cari CSR dari badan usaha yang tidak punya kepentingan, tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan. Kalau literasi sudah jadi panggilan jiwa, seberapapun yang harus dikeluarkan di saudara itu, dan itu sudah saya lakukan. Laporan CSR, laporan ke pajak, sudah tahu berapa besar CSR untuk literasi yang kita berikan. Jadi kalau saya, literasi itu sudah jadi panggilan jiwa buat saya. Karena itu sejak ada forum literasi, saya dengan Bu Mahda dari tahun 2000, sebelum pelantikan Bupati kita sudah punya forum literasi Lampung Barat. Jadi dari tahun 2014 atau 16 ya kita sudah jumpa ya sama Mahda. Jadi kita sudah buat itu gerakan itu namanya forum literasi. Dan setiap rumah itu dibuat, kita bilang waktu itu kalau ingin mendukung literasi Lampung Barat, kita perlu orang-orang yang mau menyiapkan rumahnya yang tidak keberatan garasi rumahnya jadi laman-laman baca. Karena itu waktu saya di nasional dan saya minta pendapatnya dari provinsi, waktu forum komunikasi provinsi, saya bilang bahwa lamban-lamban baca di Lampung Barat adalah garda terdepan, ujung tombak keberhasilan literasi Lampung Barat. Kalau tidak ada lamban-lamban baca, nggak jalan. Dari satu lamban baca sampai ratusan, pojok baca sampai ratusan. Dari mana kita dapat buku-bukunya? Ya itu, kita minta sumbangan. Dari saya kasih sumbangan. Kemudian belum lama, kalau literasi kita sudah kedengaran di mana-mana, akan datang dengan sendirinya. Belum lama saya dapat sumbangan buku banyak sekali,
bukunya bagus-bagus. Itu dari Gramedia. Banyak kita dapat, hampir 2000-an lebih. Saya dapat buku Gramedia. Tapi harus kedengeran dulu gaul Lampung Timur. Nanti baru Gramedia kasih CSR-nya. Kalau dinilai buku Gramedia itu mahal-mahal. Ada yang 128.000, 58.000. Tapi alhamdulillah Lampung Barat mendapatkan itu. Berapa nominal buku itu mahal. Nah, bagaimana meningkatkan minat baca yang dibilang tadi? Bu, kumpulin ibu-ibu di sana, kasih tahu. Pertanyaannya gampang aja. Ibu pingin anaknya pintar apa bodoh? Pasti jawabannya pingin pintar. Kalau pingin pintar harus banyak membaca. Anak-anak itu belajar dari contoh. Percuma kalau ibunya nyuruh belajar kamu, ibunya main HP, Facebookan, terus kumpul arisan, pakai baju dress code sama, gitu kan? Biasa ibu-ibu. Terus nasihati lagi, karena saya juga di puskesmas, jadi nanti digerakkan lagi di sana. Kebanyakan ibu-ibu sekarang, apalagi pas COVID, dia kan bilang gini, pusing anaknya di rumah karena nggak sekolah, jadi di rumah aja. Ibunya karena asik main HP, dia kasih nih biar kamu diam mainin HP ini nggak apa-apa. Itu jadi bumerang buat kita. Orang dia ibunya yang ngasih, tiba-tiba ibunya juga mau baca. Jadi buat anak itu ada jam. Matikan TV, ambil HP-nya, harus tegas. Kalau kita ingin anak kita maju, kita harus tegas. Harus ada komitmen dari bapak sama ibu. Karena kenapa saya bilang sama ibu? Kalau anak kita pintar, yang diomongin siapa? Karena ibunya pintar. Anak kita nakal, ibunya main terus, ya kan? Jadi itu tolong rumah itu ibu. Itu yang harus menjadi. Bagaimana? Sudah ibunya udah dinasehati, kemudian dibuat lagi pertemuan di pinggir pantai. Enak sekali di pinggir pantai. Saya sudah kebayang. Kalau membuat literasi di pinggir pantai itu, buat lapak baca pinggir pantai. Cari materi yang jangan berat-berat, yang ringan-ringan saja. Gramedia itu bagus-bagus kok bukunya. Nah, kalau sudah kedengaran gaul literasinya, Gramedia yang kasih CSR buku buat kita, itu bagus-bagus Bu. Jadi kenapa dibuatlah semenarik mungkin? Kita tinggal LD, itu ada ibu yang itu kita buat lagu-lagu yang lucu-lucu lah, yang menarik mereka. Ada beberapa lagu yang buat menarik mereka, jadi semangat. Siapa berangkat ibu-ibunya yang paling menguasai, siapa anak-anaknya paling hebat buat literasi gitu. Itu pasti buat. Dan jangan pelit-pelit sama hadiah. Hadiahnya yang kecil-kecil aja, buku atau pulpen gitu ya. Satu bidang organisasi dan kemitraan. Tadinya saya di bidang pengembangan minat baca. Setelah dilakukan penyegaran, saya diberi bidang yang baru, organisasi dan kemitraan. Berarti bagaimana saya ke depan akan mencari mitra-mitra baru untuk bisa collab bareng dengan tim GLD memajukan Lampung Barat, literasi di Lampung Barat. Mungkin hanya sekedar menambahkan apa yang ditanyakan oleh Bunda Literasi dari Kecamatan Labuhan, ya, Labuhan Meringgai, ya, daerah pesisir pantai berbanding terbalik dengan Lampung Barat, daerah perbukitan berkelok-kelok. Saya yakin dengan posisi wilayah alam yang berbeda, tentunya kita akan mempunyai trik dan pendekatan yang berbeda pula untuk mengembangkan literasi di daerah kita masing-masing. Cuma satu, dalam literasi seperti tim GLD, kami punya semacam ikon bahwa literasi itu bukan sesuatu yang kaku. Literasi itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bayangkan ketika kita bawa majalah yang terbaik aja atau buku terbagus aja, cerita dan santunnya ke anak, dia tidak melirik, betul tidak? Kita harus punya pendekatan yang sangat
itu untuk memenuhi kebutuhan anak akan bahan bacaan. Pertama, jangan langsung berbakunya. Seperti yang kami lakukan tim BLD ketika kami turut ke lamban-lamban baca sebagai bentuk apresiasi dan bentuk kepedulian atas inisiasi masyarakat dengan membuat lamban baca di rumahnya, maka kami hadir untuk memberikan nuansa yang baru. Satu, kenapa? Ketika tim turun, kami dengan berbagai trik, permainan dulu, Bu. Tidak langsung datang-datang, ayo baca, gagal total kalau seperti itu. Kalau Ibu menggunakan trik itu, saya yakin 100% gagal. Tetapi kalau kita datang dengan trik yang beda, pendekatan berbeda, artinya kita paham kebutuhan anak-anak itu kan masa bermain. Nah, kita mulai dari permainan-permainan kecil, menyenangkan. Hadiahnya nggak muluk-muluk loh, ibu-ibu. Hadiahnya alat tulis, hal-hal yang menarik untuk anak. Kita ciptakan permainan-permainan yang menyentuh bagi anak. Setelah mereka gembira, disitulah kita mulai masuk dengan tujuan yang sebenarnya, buku. Kita menciptakan lagu-lagu yang berkaitan dengan buku. Ayo sama-sama. Aku punya buku, sampulnya merah jambu. Ceritanya seru tentang si anak lugu. Ayo baca buku, jangan ragu-ragu. Kita dapat ilmu untuk terus maju. Itu dibuat saya buat sendiri, tapi musiknya musik ATM boleh ambil, tiru, modifikasi. Artinya lagu orang, kita liriknya kita buat sendiri. Kita kreatif aja. Paling gede tadi yang jawab suruh aja. Oke, kata Aci yang paling gede suruh maju. Sini. Sini dekat Aci ya. Siapa yang paling semangat? Nanti kakak-kakak yang di depan. Oh iya, tunggu sebentar, mumpung lagi tegak. Kakak yang di depan yang tadi dibilang sama Aci ganteng-ganteng, sama yang cantik-cantik, Duta, Lita, bener gak sih? Oh iya bener, Aci pinter ya. Iya lah, betul, pinter. Nah, tugasnya apa Duta Literasi? Nanti boleh nanya-nanya ya. Oke, sekarang kita kembali ke game tadi. Sekarang kita salam literasi. Tuh deh, nanti kita dulu. Oh ya. 1, 2, 3. Membaca cerita masa depan bersama undang-undang berbakti diawali gerakan literasi masyarakat aman dan mandiri penuh berkah dari ilahi rayakan membaca kita tekadkan Lampung Barat sejahtera kita bakti kepada negeri Lampung Barat Kabupaten Literasi Lampung Barat Kabupaten Literasi Tepuk tangan ya. bersama membangun berbakti diawali Kabupaten Literasi indah laksana kotaman surgawi Kabupaten yang penuh harapan membaca gerakan mantap dan berbakti diawali gerakan literasi masyarakat aman dan mandiri penuh berkah dari ilahi tekad baja dan semangat membara membangun kabupaten sejahtera tak kenal lelah menguat jendela dunia wujudkan impian lambar tercinta ayo budayakan membaca kita tekadkan Lampung Barat sejahtera kita bakti kepada negeri
literasi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilaksanakan dari tadi pagi yaitu ada mewarnai, melukis, dan baca puisi. Iya. Desta Adelia dengan jumlah nilai 334. Desta mana Desta? Juara kedua Sahnia Aurelia Nafla dengan jumlah nilai 369. Menang bisa ke depan. Selanjutnya dari cabang melukis, juara ketiga diraih oleh Mutiara Salsabila Maharani dengan jumlah nilai 774. Anjani dengan jumlah nilai 260. Juara kedua diraih oleh Muhammad Dafa Aska Putra dengan jumlah nilai 265. Juara pertama Prilly dengan jumlah nilai 275. Oke, adik-adik yang namanya barusan dipanggil, lomba mewarnai. Literasi Jaya Lampung Barat hebat. Yes. Literasi Lampung Timur berjaya. Yes. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.